Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, jumpa dengan Ibu dalam materi pola bilangan pada pembelajaran kelas 8 di semester 1. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Yulnaida dari MTSN 7 Kota Padang. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi setiap permasalahan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, mengawali pembelajaran kita mulai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2. Nah, Ananda semua, jika kita pahami firman Allah ini, maka kita dapat menjadikan ini landasan kita dalam mempelajari matematika, khususnya materi pola bilangan. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ukurannya, itu sudah terpola dengan baik, sudah mempunyai keteraturan. Maka tidak ada lagi keraguan bagi kita dalam memahami setiap kekuasaan Allah dan segala ciptaan Allah di permukaan bumi. Termasuk ketika Ananda memahami materi matematika yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, apa saja yang sudah diatur oleh Allah di permukaan bumi? Segala yang ada di permukaan bumi sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk takdir hidup kita masing-masing. Salah satunya adalah ketika kita mengenal tata surya yang terdiri dari planet-planet yang mengelilingi matahari teratur sesuai dengan garis orbitnya masing-masing, sehingga tidak ada di antara planet tersebut yang bertabrakan. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah yang memang sudah membuat alam semesta ini sudah teratur dan terpola dengan baik. Nah, subhanallah wa bi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian contoh lain yang kita temui di alam semesta kita ini adalah, Ananda coba perhatikan bunga matahari. Itu ketika di bunga matahari, bijinya sudah benar-benar tersusun dengan bagus dan teratur. Dan sangat indah. Ini juga bukti kekuasaan Allah yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang tak kalah indahnya bukti kekuasaan Allah adalah di mana sarang lebah yang kita lihat sungguh tersusun dengan indahnya dan menghasilkan madu yang luar biasa khasiatnya bagi kesehatan kita. Wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Ananda semua, konsep materi yang akan kita pelajari pada bab pola bilangan ini adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan, kemudian menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, pada menentukan persamaan dari suatu pola bilangan, barisan bilangan ini, kita di sana akan mencakup belajar apa itu pola bilangan, kemudian bagaimana menentukan suku dalam pola bilangan, baik itu secara sederhana atau analisa sederhana maupun dengan rumus yang sudah ada. Oke, Ananda semua, lanjut. Nah, di samping keteraturan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat keteraturan dan formasi indah yang dibuat oleh penerjun payung ketika mereka melakukan aksi terjun payung. Ini juga formasi yang sangat indah yang diciptakan oleh manusia.
Selanjutnya, alat permainan yang membutuhkan keahlian ini juga sangat indah bila kita mampu mengatur polanya dengan baik. Selanjutnya, Ananda semua juga dapat Anda lihat yang biasa Ananda kerjakan ketika membuat keterampilan anyaman juga bisa kita susun dengan indah dengan pola yang bagus. Nah, Ananda semua kita masuk kepada materi pola bilangan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa pola itu adalah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya, selalu teratur. Adapun bilangan adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau jumlah, seperti banyak dan sedikit, dan ukuran, bisa berat, ringan, panjang, pendek, dan luas. Suatu objek. Jadi, ketika kita belajar tentang bilangan, maka inilah yang kita pelajari. Kuantitas dan ukuran. Nah, lanjut kita, Ananda. Kita masuk kepada jenis-jenis pola bilangan yang ada pada materi kita kali ini adalah, kan Ibu perkenalkan bahwa tadi pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Oke, Ananda? Jadi kuncinya sama dan teratur. Polanya sama. Bukan bilangannya sama, tetapi polanya sama dan teratur. Nah, kemudian contoh beberapa pola bilangan yang akan Ibu perkenalkan. Mungkin tidak semuanya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini Ananda akan Ibu perkenalkan dengan pola bilangan ganjil. Yang dimulai dengan 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan pola bilangan ganjil ini, kita lihat terjadi penambahan 2 dari pola pertama, dari suku pertama ke suku berikutnya. Nah, Ananda, ada yang Ibu lupa bahwa setiap angka yang berada pada pola ini disebut suku. Kita simbolkan dengan U. Nah, suku pertama kita sebut dengan U1. Suku ketiga disebut dengan U3. Maka suku kedua kita sebut dengan U2. Sehingga rumus untuk pola bilangan ganjil itu kita dapatkan UN atau suku ke N atau suku berikutnya adalah UN kurang 1. Nah, kita cocokkan. Jika N-nya kita ganti dengan 1, apakah memang suku pertamanya itu 1? Berarti 2 dikali 1 kurang 1 hasilnya 1. Berarti cocok. Berarti memang rumusnya UN-nya adalah 2N dikurang 1. Oke, kita lanjut Ananda. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap kita mulai dari angka 2 suku pertamanya atau U1-nya, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8, U5-nya 10, U6-nya 12, dan U7-nya 14. Sehingga suku U8-nya bisa kita tentukan dengan melihat sukunya dari awal. Kita analisa sederhana tanpa melihat rumus dulu. 2 menjadi 4 berarti ada penambahan 2. 4 ke 6 juga terjadi penambahan 2. Sehingga 14 ke suku berikutnya kita tambah 2 menjadi 16. Sehingga rumus suku untuk pola bilangan genap UN sama dengan 2 dikali N. Oke, kita lanjut. Pola berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga, suku pertamanya 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10, U5-nya 15, U6-nya 21. Nah, ini mungkin Ananda agak bertanya-tanya, penambahan berapakah ini? Kita perhatikan suku dari awal. 1 ke 3 terjadi penambahan 2. 3 ke 6 terjadi penambahan 3. 6 ke 10 terjadi penambahan 4. 10 ke 15 terjadi penambahan 5. 15 ke 21 terjadi penambahan 6. Nah,
Kalau kita perhatikan penambahannya secara teratur selalu bertambah 1 dari penambahan yang pertama. Yang pertama ditambah 2, yang kedua ditambah 3. Berarti terus berlanjut penambahannya meningkat 1 angka. Sehingga jika penambahan 15 ke 21 itu ditambah 6, maka penambahan dari 21 ke suku berikutnya tentu ditambah 7. Sehingga suku berikutnya menjadi 28. Oke Ananda, mudah-mudahan Ananda paham apa yang Ibu jelaskan. Sehingga rumus untuk pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah N dikali N kurang 1. Jadi N-nya nanti dikurangkan dulu 1 baru kita kalikan dengan setengah N. N itu adalah suku keberapa yang diinginkan oleh pola tersebut. Kita ganti N-nya dengan suku tersebut. Jika yang diinginkannya suku ke-11, maka N-nya kita ganti dengan angka 11. Ini ada contoh. Oke Ananda. Kita lanjut dengan yang keempat. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi kita mulai dengan U1-nya 1, U2-nya 4, U3-nya 9, U4-nya 16, U5-nya 25, dan U6-nya 36. Kalau kita perhatikan, kita sesuaikan dengan rumus. Pola bilangan persegi sering juga kita sebut dengan pola bilangan kuadrat. Sehingga UN-nya adalah N kuadrat. Kalau suku ke-1-nya 1, maka UN-nya adalah 1 kuadrat 1. 4 adalah suku kedua sehingga didapat dari 2 kuadrat. 9 didapat dari suku ketiganya. Karena 9 suku ketiga, maka didapat dari hasil 3 dikuadratkan. Begitu seterusnya. Oke Ananda. Itu untuk contoh beberapa pola bilangan yang perlu Ananda ketahui. Nah, ini beberapa contoh pola yang bisa kita analisa sendiri tanpa menggunakan rumus. Ya, contoh soal yang pertama, 5 ada pola bilangan 5, 9, 13, 17, 21. Nah, ketika kita disuruh menentukan pola berikutnya, perhatikan pola sebelumnya. 5 ke 9 itu bertambah 4. 9 ke 13 juga bertambah 4. Begitu seterusnya selalu bertambah 4. Ingat kembali pengertian pola bilangan selalu sama dan teratur. Berarti penambahannya sama sampai seterusnya. Sehingga setelah 21 ditambah 4 menjadi 25. Nah 25 ditambah 4 29. 29 ditambah 4 33. Dan Ananda juga dapat menentukan suku setelah 33. Kemudian yang contoh yang kedua itu ada 61, 54, U3-nya 47, U4-nya 40. Ketika ditanya berapa U5-nya, perhatikan Ananda semua dengan teliti. 61 ke 54, apakah itu berkurang atau bertambah? Kalau kita perhatikan angkanya berkurang. 54 ke 47 juga berkurang. 47 ke 40 juga berkurang. Nah, kita perhatikan kurangnya berapa. Kalau kita sudah tahu konsepnya mengurang, kita lihat kurangnya berapa. Nah, 61 menjadi 54. Kalau kita hitung kurangnya 7. 54 ke 47 juga 7. 47 ke 40 juga 7. Sehingga suku berikutnya 40 dikurang 7 menjadi 33. Mudah-mudahan Anda paham dengan contoh yang Ibu berikan ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, contoh soal bagaimana menentukan suku dari bilangan yang belum diketahui jika kita diberikan rumus suku ke N-nya. Contoh, misalnya UN sama dengan 2N dikurang 1. Tentukan 3 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, mana dia sukunya? Kita perhatikan rumus berikut ini. Kita perhatikan rumusnya. U1 berarti N-nya kita ganti dengan angka 1. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. U2
N kita ganti dengan angka 2. Sehingga 2 dikali 2 dikurang 1. Sama dengan 3. Sehingga U3-nya menjadi 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Akhirnya kita dapat 3 suku pertama dari pola atau barisan tersebut adalah 1, 3, 5. Sehingga kita dapat membentuk suatu pola. Nah, kita lihat apakah ini nama polanya Ananda? Adalah pola bilangan ganjil. Oke, mudah-mudahan Ananda paham dengan apa yang Ibu sudah sampaikan. Nah, ini juga. Lanjut kita sedikit tentang pola bilangan ganjil yang sudah kita bahas tadi. Kita juga bisa menghitung berapa jumlah N bilangan asli ganjil dari pola yang ada. Bisa kita hitung. Nah, rumusnya adalah N kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Berapa jumlah suku yang ada? 5. Berarti jumlah semuanya ini adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Itu untuk bilangan ganjil. Oke. Kemudian kita juga bisa, ini ada contoh soal. Hitunglah jumlah 15 bilangan ganjil yang pertama. 15 bilangan ganjil yang pertama berarti kita cukup mengkuadratkan 15 pangkat 2 sama dengan 225. Oke, Ananda. Kemudian pola bilangan genap juga bisa kita tentukan bagaimana cara menghitung jumlahnya dengan rumus N kali N ditambah 1. Ini ada contoh soal yang bisa Ananda lihat. Tentukan jumlah 9 bilangan genap yang pertama. Bagaimana penyelesaiannya? Karena 9 bilangan genap berarti N kita ganti dengan 9 mengikuti rumus tadi. 9 dikali 9 ditambah 1 sama dengan 9 dikali 10 sama dengan 9, 10. Jadi jumlah 9 bilangan genap yang pertama adalah 90. Oke Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat menjadi pemahaman bagi Ananda semua dengan baik. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya dengan materi selanjutnya dari pola bilangan. Akhir kata Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.